Shalom, Mama dan saudara-saudara seiman sekalian. Kami bertiga, sebelum kami memperkenalkan filsuf-filsuf favorit kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Dan saya sendiri Domilawe dengan filsuf favorit Plato. Saya Kak Giuseppito dengan filsuf favorit Herakleitos. Dan saya Berlian Kapitan dengan filsuf favorit yaitu Thales. Selamat menyaksikan. Salam. Salam. Kalian sedang apa? Tidak, kami hanya tulis-tulis saja nih. Sebenarnya kalian tulis apa sih? Kelihatannya serius amat. Sebenarnya tidak serius, cuman kami lagi tulis tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan ke depannya. Cie, yang lagi bijak. Bukan bijak, tapi hidup tuh perlu yang namanya perencanaan. Jadi ketong butuh persiapan. Oke lah. Jadi kalian mau terus apa? Tulis? Jadi, Iya, jadi saya mau ajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan, bukannya ada tugas. iya ada tugas. Hah? Tugas? Bukannya ini minggu kita kosong? Iya, ada tugas tentang filsuf-filsuf. Oh betul. Jadi filsuf favorit kalian siapa? Kalau saya filsuf favoritnya Thales. Oh Thales Yang ini? Kalau saya tertarik dengan Herakleitos. Kalau kamu? Yang tanya. Ini Platon nah. Hmm. Suka Platon nah. Pasti tentang cinta nih. Jelas Kalau begitu, apa yang membuat Kakak Berlian tertarik dengan sosok Thales ini? Apa yang membuat saya tertarik dengan Thales karena pemikiran Thales yang saya suka itu ada dua, yaitu yang pertama pemikirannya tentang air adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian pemikirannya yang kedua yang membuat saya suka itu adalah semua benda hidup maupun benda mati itu memiliki jiwa. Itu yang membuat saya suka dengan Thales. Oh begitu. Ini kalau begitu nah, mungkin Ina Berli ada di punya materi. Ada, saya punya materinya, tetapi sebelum untuk membahas lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran Thales, saya mau mencoba memperkenalkan siapa itu Thales. Coba. Thales adalah seorang filsuf Yunani yang lahir antara tahun 674 sampai 675 sebelum Masehi, dan dia meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhabat Miletos dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomis. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena ia mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejalanya di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia dikenal sebagai salah satu dari 7 orang bijaksana. Oleh Aristoteles, ia diberi gelar filsuf pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam
mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Talos terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Thales lahir di kota Miletos yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat itu. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur yang membawanya ke Yunani. Dia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal dari laut ke pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 555 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomi yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Di bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Libya. Selain itu, ia juga pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Lona. Pemikiran Thales yang membuat saya sangat menyukainya yaitu pemikiran tentang air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk dari padat menjadi cair dan kemudian menjadi gas tanpa menjadi berkurang. Tadi kan sempat disinggung kalau menurut Thales itu air tidak dapat berkurang. Apa yang membuat kamu setuju dengan hal itu? Apa yang membuat saya setuju dengan hal itu? Saya setuju dengan hal itu karena masuk akal juga pemikiran Thales ini menurut saya. Karena di saat hujan kita contohkan dengan hujan, jika dia turun ke bumi, maka bumi akan menyerap air dari hujan tersebut dan bumi akan terisi kembali dengan air. Jadi pemikiran Thales bukan tentang itu saja, tetapi dia juga mempunyai pemikiran lain tentang pandangan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut helioseisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Nah, menurut saya itu beberapa hal yang saya suka dari pemikiran Thales. Nah, kalau menurut Kakaci, bagaimana Kakaci filsuf? Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau saya itu tertarik dengan Herakleitos. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang Herakleitos. Jadi Herakleitos ini, dia adalah seorang filsuf dari Efesus. Dia hidup di era 550 sampai 480 sebelum Masehi.
Herakleitos ini tertarik dengan alam. Menurut dia, segala sesuatu yang ada bergerak terus-menerus secara abadi. Segala sesuatu berlalu dan tidak ada yang tetap. Menurut dia, kita hidup di dunia yang terus berubah, yang dimana segalanya bergerak seringkali tanpa kita sadari. Perubahan itu terjadi tanpa henti dan tidak dapat kita bantah. Nah, berbicara tentang perubahan, bukan hanya dunia yang berubah, tapi kita pun berubah di dalam dunia yang terus berubah. Hubungan kita dengan dunia adalah hubungan timbal balik. Artinya, dunia mengubah kita dan pada saat yang sama, kita pun mengambil bagian dalam proses untuk mengubah dunia. Contoh yang terkenal dari Herakleitos ini adalah kita tidak bisa turun 2 kali di aliran air yang sama. Ini agak rumit untuk dijelaskan. Contoh singkatnya, contoh gampangnya begini. Kita yang hari ini adalah kita yang berbeda dengan 2 tahun yang akan datang. Atau begini. Udara yang kita hirup saat ini adalah udara yang berbeda yang akan kita hirup 1 menit ataupun 1 detik yang akan datang. Banyak tulisan tentang Herakleitos ini, tapi untuk memahami dia, kita butuh penafsiran. Karena Herakleitos ini menulis dalam bentuk puisi dan juga syair-syair. Nah, ada juga konsep penting tentang pemikiran Herakleitos ini, yaitu logos, yang berarti akal budi atau hukum. Logos adalah prinsip dasar dari seluruh kenyataan yang ada di alam. Herakleitos ini berpendapat bahwa segala sesuatu di alam ini terdiri dari hal-hal yang bertentangan. Nah, kalian setuju atau tidak kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini bertentangan? Sejauh Kaci jelaskan, saya belum. Saya akan jelaskan. Nah, dari pertentangan inilah muncul atau menghasilkan gerak dan perubahan. Contohnya begini: panas dan dingin, sakit dan sehat, kuat dan lemah, hidup dan mati. Nah, begini. Saya akan jelaskan. Kita tidak tahu apa itu siang kalau kita tidak memahami apa itu malam. Dan kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Jadi, pertentangan ada justru untuk keadilan. Nah, Herakleitos juga dia mengambil lambang api sebagai perubahan dan kesatuan. Jadi menurut beliau, segala sesuatu keluar dari api dan akan kembali lagi ke api. Sekalipun api tetap api yang sama. Terakhir dari Herakleitos yang saya pahami itu, segala hal yang bertentangan itu bersatu, sehingga dari perbedaan-perbedaan itu, dari pertentangan-pertentangan itu, lahirlah keselarasan yang paling indah. Hukum ini berlaku bagi alam semesta, bagi hubungan antar manusia, dan bagi usaha-usaha yang saling bertentangan pada manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu dari saya tentang Herakleitos. Bagaimana dengan filsuf yang lain? Plato. Ya, Plato. Plato lebih keren lagi. Kalau Ina Berli punya tadi berbicara tentang air dan jiwa. Kalau Ina Kaci berbicara tentang perubahan. Nah, kalau Plato, ada yang sudah tahu, sudah tebak. Pasti ngomong cinta nih. Tidak. Ada hal lain yang saya ingin sampaikan. Tetapi cinta itu nanti saya berbagi sama kalian berdua begitu. Bagaimana Plato membagi cinta itu dalam 3 bagian nanti.
Tetapi sebelum itu, saya juga perlu memperkenalkan siapa sosok Plato yang saya kagumi begitu. Saya ini sangat senang dengan dia. Seandainya saja dia masih ada, saya akan berkunjung di rumah. Jadi ini Plato ini dia hidup pada zaman 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Dia hidup di zaman itu. Kita belum ada. Jadi berangan-angan saja begitu. Kalau kita ada. Jadi Plato ini salah satu filsuf Yunani yang mungkin ini Ina Kaci dan Ina Berli pernah baca apa saja yang menjadi karya-karya dia begitu. Tetapi yang perlu Ina berdua tahu bahwa Plato ini mempunyai guru yang bernama siapa? Socrates. Socrates. Pernah baca juga. Cuman karena tidak senang saja. Jadi lewat Socrates. Dia belajar dengan Socrates ini kurang lebih 8 tahun. Itu yang saya tahu tentang dia, 8 tahun. Dan dia ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang kaya begitu, terpandang. Dan dia ini mempunyai bakat untuk ada dalam dunia politik begitu. Terus setelah kematian gurunya Socrates, dia berubah pikiran. Dia lebih memilih lagi untuk melanjutkan apa yang telah ditemukan oleh gurunya begitu. Bagaimana ini gurunya itu sendiri menjelaskan bahwa segala sesuatu itu memiliki esensial gitu, kayak dasar begitu, dasar. Dan Plato sendiri dia ini banyak pergi ke Italia. Kalau teman berdua penasaran bisa cari baca begitu. Dia banyak pergi ke Italia dan Sicilia. Dan setelah dia pulang dari sana, dari dimana dia mengembara begitu, dia kembali mendirikan sekolah yang namanya akademi. Apa kok begitu? Punya sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, terutama yang berbicara tentang filsafat begitu. Jadi kurang lebih 40 tahun dia memimpin itu sekolah. Kemudian yang saya yang sangat suka, bagaimana dia menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berasal dari ide. Dan saya setuju. Bahkan ketika saya ada di sini berkumpul bersama Ina berdua, itu muncul dari ide duluan, pikiran. Ini hari saya gimana? Itu berawal dari ide. Dan ide itu mulai bekerja dan tindakannya muncul begitu. Masuk akal atau tidak? Masuk. Ketimbang Platonya ini lagi ini Herakleitos dan Thales. Itu kurang masuk dalam akal sehat saya. Kurang terima begitu. Tapi Plato ini sangat-sangat membantu saya begitu. Karena saya lebih senang dengan dia punya. Namun yang lebih yang lebih mendasar atau hal yang sangat mendalam menurut saya yang saya ingin bagikan sama Ina berdua, yaitu di mana Plato sendiri membagikan cinta itu dalam 3 bagian. Pasti telinga berdiri om cinta nih. Senang. Jadi cinta itu menurut dia ada 3 bagian. Dan saya senang sekali dengan apa yang dia sampaikan ini. Apalagi pada masa-masa kita. Ini, kalau ngomong cinta kita bisa, tapi mengartikan cinta dan memakai cinta itu saya rasa kita belum bisa. Atau ini berdua sudah bisa memaknai cinta itu dengan sesungguhnya begitu. Pasti belum Kalau cinta monyet pasti tahu. Oke, tetapi saya ingin berbagi apa yang saya catat dari apa yang telah saya baca tentang cinta yang 3 bagian yang Plato tulis begitu atau dia menurut ide dia begitu. Terus yang pertama itu
menurut dia cinta eros, dimana itu cinta lebih merujuk kepada ketertarikan fisik saja. Lihat karena dia cantik atau karena dia gagah, ganteng, makanya itu cinta muncul yang merujuk kepada seks, yaitu kemana? Pergaulan bebas dong, begitu sudah. Pergaulan bebas begitu yang akan merujuk kepada kehancuran. Jadi kita bisa tahu lah, kita bisa paham cinta eros itu seperti apa, sudah bisa. Terus yang kedua, cinta philia. Cinta philia ini yaitu cinta persahabatan, seperti kita bertiga ini. Karena cinta persahabatan makanya kita ada toh sekarang. Jadi dia itu cinta yang terdorong dari hati yang tulus begitu, untuk membangun sebuah persahabatan yang ada. Setuju atau tidak, kita sudah ada di ranah itu atau di fase itu begitu. Terus yang terakhir yaitu cinta agape, di mana cinta agape ini adalah cinta ketuhanan yang merupakan level cinta paling tinggi. Cinta bukan hanya ketertarikan fisik, tidak ada hasrat seksual dan hasrat ingin memiliki. Jadi cinta agape ini menurut dia, dan kemudian saya kembangkan, artinya cinta agape ini tidak egois begitu, tidak semata-mata untuk mendapat keuntungan dari kita punya pasangan atau dari kita punya sahabat-sahabat begitu. Jadi dia ini memang benar-benar tulus, cinta yang rela berkorban, cinta yang memang dari hati nurani, yang untuk membangun relasi yang baik begitu. Jadi menurut saya 3 hal ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan kita, khususnya kita masih muda, kadang-kadang kita salah mengartikan cinta. Jadi dengan 3 bagian yang Plato bagikan ini, kita bisa sadar bahwa cinta itu yang seperti ini sudah, yang telah kita dengar bersama. Jadi kita harus tahu betul cinta yang egois dan yang tidak bermakna, cinta yang menjatuhkan, cinta yang membangun, kita harus tahu. Itu dari filsuf saya, dan menurut saya dia itu the best. Jadi menurut saya dari yang saya dengar tentang Herakleitos dan Plato, kemudian juga Thales, setiap filsuf itu masing-masing dari setiap filsuf itu sangat-sangat menarik dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Thales dengan berpikir bahwa air adalah dasar dari segala sesuatu, dan Herakleitos dengan perubahannya, terus dengan Plato tentang cinta. Jadi menurut saya tidak ada filsuf yang tidak bagus. Semua filsuf itu bagus sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, sesuai dengan pemikiran mereka. Itu menurut saya. Ini bagaimana? Menurut saya ketiganya ada itu untuk saling membangun. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, karena ketiganya saling melengkapi. Saya kurang sepakat. Saya tetap memprioritaskan Plato. Tidak, Saya lebih memprioritaskan semuanya sama-sama membangun dan Jadi melengkapi. itu karena pemikiran Kakak Domi tentang kalau Plato itu yang paling bagus. Tapi kalau menurut saya semua itu bagus. Dan menurut Kakak Kasih juga semuanya itu bagus. Kenapa saya beralasan begitu? Karena menurut saya dia ini sangat membangun, terutama dalam hal cinta begitu. Dan apalagi kita ada itu semuanya karena cinta. Jadi saya sangat setuju, sangat senang dengan dia. Bukan berarti yang lain jelek atau bagaimana, tapi menurut saya dia ini keren. Sekian pembahasan kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.